Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik malah ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu, di Saudi, nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah apa nego? Cadar itu budaya, tradisi orang Arab, bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya tradisi orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih usara fitnah blas. Tapi menurut saya cadar itu budaya. Buktine napa? Sakniki wong Arab zamane Muhammad bin Salman sing kerja ning bandara, kerja ning mall, kuwi cadare do dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggo cadar? Soalnya Arab niku lak panas-panas banget, lak adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak ditutupi dengan cadar. Awan-awan ning padang pasir panas banget, anginnya banter. Supaya wajah ra kena pasir ditutup nganggo cadar. Saiki nyuwun sewu sing kerja ning mall, kerja ning bandara wis dicopot kabeh soale adem, ISIS ono AC. Orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika. Orang Indonesia soal fashion kiblatnya tengah Arab. Wis kualik-walik. Padahal sejuke kaya ngene. Lah yo aneh to kuwi. Bu, brambange sekilo pinten? 5.000. Napa wong Arab nganggo cadar? Wah sing dipangan kurma kok ngene sesel-sesel ke iso. Lah ning Sragen pecel Madiun. Ayo ge mangane kepiye? Sesel-sesel ke kok ngisor kaya ngene. Setelah imsak ra mangan-mangan. Kata siapa? Cadar itu budayanya orang Arab. Cadar itu disyariatkan di dalam Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah cadar itu hukumnya wajib atau sunnah? Perselisihan ulama tentang masalah cadar. Kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela tidak boleh jilbab. Bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi. Enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar. Ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya. Memang begitu. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sebagian mengatakan cadar itu wajib berdasarkan ayat-ayat dan istri-istri Rasulullah SAW semua pakai cadar. Dulu nggak pakai cadar, tapi akhirnya semuanya pakai cadar. Ada yang mengatakan sunnah, cadar itu sunnah, menjadi keutamaan. Dan pendapat kedua ini insya Allah yang lebih benar. Yang lebih rajih dalam permasalahan itu, aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan catatan wanita itu tidak bersolek ketika tidak bercadar. Bercadar nggak wajib, Ustaz? Enggak, akhirnya dia pakai lipstik, apa yang enggak. Tetap Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Istri-istri Nabi semua bercadar. Setelah turun ayat tentang hijab itu semua bercadar. Kenapa wanita non-Arab diharuskan berjilbab dan disunnahkan bercadar? Mereka bercadar karena tinggal di tempat yang berdebu. Arak debu le Lombok, luwe debu lagu luwe ini bercadar. Berarti cadar bukan karena debu. Ini alasan luwe debu le Indonesia lagu dia bercadar. Berarti dengan si bercadar bukan karena debu. Alasan doang. Intinya bahwasanya hijab niki pakaian syar'i, syariat Allah, bukan adat atau tradisional orang Arab. Terjadi perselisihan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, cadar itu wajib. Mereka berdalil dengan bahwasannya bagian wanita yang memfitnah itu justru wajahnya, kata mereka. Kemudian juga adanya dalil-dalil bahwa para sahabat dahulu memakai cadar. Sementara mayoritas ulama dan pendapat jumhur bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Dalilnya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Di antaranya Nabi ketika berkhutbah Id di hadapan para wanita, di situ diceritakan ada seorang wanita yang kemudian melemparkan antingnya. Kata Bilal, wanita tersebut pipinya kemerahan. Di situ Bilal mengatakan pipinya kemerahan berarti dia tidak pakai cadar. Kalau ibu pernah dengar Kiai Haji Hashim Asy'ari, ibu
pendiri Nahdlatul Ulama, itu justru beliau pendapatnya wajib hukumnya cadar. Gelar itu tidak menjamin bahwasanya seseorang akhirnya mengeluarkan ilmu yang benar. Cadar itu adalah pakaian orang Arab, bukan pakaian Islam. Kita jawab, para sahabiyat mereka memakai cadar dan mereka meyakini itu adalah syariat Allah, bukan itu pakaian orang Arab. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sudah mendahului Aisyah, beliau ketiduran. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mendatangi. Melihat ini, yang ketinggalan adalah Aisyah. Maka ketika melihat Aisyah yang beliau kenal sebelum adanya hijab, ada ayat-ayat hijab, maka beliau langsung mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mendengar ucapan innalillah tadi, Aisyah terbangun. Melihat bahwasanya ini adalah Sofwan bin Mu'attal di hadapan dia, langsung kata Aisyah, fakhammartu, maka aku tutup wajahku. Di dalam riwayat yang lain, fasatartu wajhi anhu bijilbabi, maka aku tutup wajahku dari Sofwan bin Mu'attal dengan jilbab. Dan ini salah satu makna dari ayat yudnina alaihinna min jalabibin dalam surat An-Nur. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, yaitu salah satunya mengulurkan kain dari atas kepala menutup seluruh tubuh mereka. Masa ayat dari Al-Quran disebut sebagai adat orang Arab? Bukankah seluruh redaksi ayat yang ada dalam Al-Quran umum orang Arab untuk orang Arab dan non-Arab? Orang-orang, para musafir yang menaiki onta, mereka melewati kami. Dan kami pada saat itu bersama Rasulullah SAW. Jadi istri-istri bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika sejajar dengan kami, maka istri-istri Rasulullah SAW menjulurkan apa? Kain dari atas kepala mereka, menutupi wajah mereka. Apakah ini disebut adat orang Arab? Tidak. Ini syariat Islam, menutup wajah. Ini orang tidak baca Al-Quran saya. Suruh baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia dapatkan dalam Al-Quran ada 5 ayat tentang cadar itu. 2 ayat di surah An-Nur dan 3 ayat di surah Al-Ahzab. Ya, dia baca saya sudah tunjukkan tempatnya. Ya, hukum cadar di antara ulama ada yang mengatakan itu wajib, ya, dan sedikit di antara ulama yang mengatakan itu sunnah. Dan tidak usah diikuti model-model sebagian manusia. Kadang dia tidak mengerti apa arti agama, apa arti kehormatan, penjagaan terhadap perempuan, apa keindahan syariat. Dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Bicara-bicara tentang hukum-hukum agama, ini tidak pantas untuk didengarkan. Dan tidak usah ditoleh pada orang-orang yang berbicara seperti itu. Sekarang yang namanya jilbab besar itu sudah biasa. Dan insya Allah akan datang suatu masa cadar biasa. Insya Allah. Bahkan tradisi orang Arab, Badui-Badui, dia nabi jilbab. Ada pameran pakaian-pakaian suku di Saudi. Lagu beak-beak nina jari modelnya. Ya, pakaian suku, dia nabi jilbab. Ada ngadu sungku, unata, sungku nina, dia berjilbab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jilbab bukan adat orang Arab, lain pakaian adatnya lain. ايوه شلونك؟ لبسك هذا اي منطقة؟ جازان. يلا اللي بعده الرياض واللي بعده قصير شرقية لبسك يلا نجران نعم راحة عسير يا مرحبا. لبسك هذا وين اي منطقة؟ مكة يا سلام. لبسك وين؟ مدينة يا سلام. كاكا ونعم عرعر. وانت لبسك تبوك ونعم صغيرة حلوة. حايل